Selamat datang di poster reveal sama trailer untuk Bisikan Desa Gringsing. Untuk untuk film ini kita pilih virtual production karena sudah beberapa film horor yang belum pernah mencoba ini. Jadi kita adalah perusahaan pertama yang dengan bantuan OMG Studio dari Singapura, partner kita Singapura dan Malaysia, untuk coba eksplorasi dengan virtual production untuk horor di Indonesia pertama ini. Dan untuk melakukan project ini, tim dari Indonesia dan Malaysia banyak harus belajar dengan teknologi yang baru diintroduce di era masa sekarang. Saya hanya mau menambahkan sedikit. Saya rasa di era yang lagi banyak perubahan memakai teknologi-teknologi yang lebih baru di industri perfilman, kami juga ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Dan semoga hasil tersebut yang kami buat berkenan di masyarakat dan juga bisa menghasilkan pembentukan untuk perfilman Indonesia ini bisa melihat opportunity di era virtual production ini. Partner di project-project ini kita ada beberapa investor yang ikut terlibat. Ada Legacy Picture, ada Virtual Lines, ada Asta Universe, terus ada dari luar negeri juga ada SIE, EWC, SFO dari Malaysia juga, dan semua ini yang ikut dukung project kita. Sangat berterima kasih kepada investor-investor ini. Ya, jadi ini mungkin perjalanan film juga kita juga sambil cari bahwa musik yang mana yang seperti ini cocok. Kebetulan Kunto Aji salah satu penyanyi favorit saya di sini di Indonesia, dan saya juga mengenal lagu-lagu dari Kunto Aji. Pas kita lagi duduk sewaktu lagi post pro, saya sempat menawarkan ini kepada Pak Sutradara Evander dan Fajar Yus Kemal yang melakukan scoring untuk kami. Kebetulan lagunya kita rasa cocok banget, dan akhirnya saya menghubungi Kunto menanyakan gitu, boleh nggak ya kita pakai lagu dia untuk di film kita. Katanya ayo dong kita kerja bareng lagi untuk di sini, kita supaya ada yang kita pecahin telur gitu. Jadi akhirnya kita memakai lagu Kunto Aji di film ini. Well, the story came this way. Like 2 years ago, 2+ years ago, with Pak Manoj and Lavesh, we were talking about the script, right? And our team, our executive producers, when they first saw the script, they got really excited because the story is really strong. And fast forward with the team, the creative team, to tell a Indonesian, horror thriller, Yes. right? And with a good story, amazing cast. I would say that it's a fantastic job with the director and producers to really make this happen. So that's why we embark on this. Previously we do more of TV series, Yeah. Films and everything else. But this is definitely a milestone, and we really hope the audience have a different experience. A way to tell a different type of story. And nowadays, everyone here is very sophisticated. You have watched many types of horror film, and we really hope that with this, we can show some love and support to everyone involved in this film. Bisikan Desa Gringsing ini bercerita tentang Hesti, karakter yang dimainkan oleh Agni. Jadi dia itu mencoba mencari ayahnya, sesimpel itu aja, mencari ayahnya, masuk ke sebuah desa yang sebenarnya tidak boleh dimasuki, which is adalah Desa Gringsing. Tapi dia tetap bertekad, dia tetap menerobos masuk, dan setelah dia masuk ke dalam, dia malah menemukan dirinya harus berhadapan dengan trauma yang selama ini dia bawa juga. Jadi cerita ini bercerita tentang coping, menghadapi trauma, gimana cara healnya, dan pesan terbesarnya adalah you are not alone sih, tidak sendiri. Itu yang sebenarnya underline message-nya sih. Banyak obat sakit kepala sih. lumayan. Lebih banyak ketagihan gitu ya. Tentu saja tantangannya ini VP adalah sesuatu yang baru. Saya juga nggak pernah lewatin. Jadi ternyata ada step-stepsnya yang lumayan detail.
yang biasanya diproduksi film yang biasanya tidak dilakukan di sini harus dilakukan. Jadi challenge-nya di situ, tapi sangat-sangat puas dengan timnya, dari teman-teman dari OMG, dari Singapura, kru dari Malaysia juga. Jadi kebersamaan kita sakit kepalanya ini ternyata membuat film ini jujur saya tidak kapok dengan VP. Yes. Malah seandainya aja kita lebih banyak lagi di VP. Jadi untuk saya sih ini sangat-sangat berkesan banget. Yes, dan mengumpulkan ensemble cast yang luar biasa gimana Mas Ivander? Kita lihat di sini ada Agni, Mas Surya, Mas Kiki dan yang lainnya. Semuanya kecuali Ya. Kiki ya. Itu impian. Impian ya. Ya. Semua ini sesuai wishlist ya dari awal ya. Wishlist. Oke. Ada satu yang ya sudah gitu Ya. ya. Menemuin tempat aja ya. Iya. Menemukan tempat aja. Namanya nggak di casting ya, datang sendiri ya. Mas Kiki nggak di casting datang sendiri. Ya, kita Curhat ya. minta, Waktu ya. itu Mas Kiki curhat ya. Ya curhat, kasihan kan. Nah, jadi tapi ini semua case-nya perfect ya. Kalau saya ngerasa mereka bukan melahirkan bahasanya ya. Yang saya tulis dan yang diciptakan oleh mereka itu jauh melebihi dari ekspektasi saya. Tentunya ketika pertama kali tawarin, happy banget ya. Menurut aku ini adalah film ambisius horor di Indonesia yang pertama kali menggunakan VP, terus syutingnya juga berkolaborasi dengan 3 negara, di Indonesia, Malaysia, terus juga Singapura. Dan selain tantangan di teknologinya, di sini juga karakternya juga menantang buat aku. Jadi ya paket komplit buat aku dan sayang banget untuk dilewatkan. Nama karakternya Hesti. Hesti ini adalah seorang perempuan yang sebenarnya ada di titik terendah dalam hidupnya. Dia memiliki trauma yang memang belum sembuh dan sebenarnya sangat ingin mengakhiri hidupnya. Dia cuma punya ayahnya, dan ketika ayahnya menghilang, dia tiba-tiba tergerak untuk punya semangat hidup dan mencari ayahnya, yang akhirnya mengelit dia ke desa Gringsing, yang ternyata di situ dia menemukan banyak rahasia yang harus dia ungkapkan, dan juga dia malah jadi semangat lagi untuk bertahan hidup. Dan rahasia-rahasia yang dia ungkapkan ini ternyata juga mengelit dia untuk bisa menghadapi traumanya sendiri. Terima kasih sebelumnya, terima kasih semuanya. Jangan nangis kita Mas Kiki. Untuk pertama kalinya aku mendapat kepercayaan yang besar dalam hidup aku. Ya kan? Tisu ada tisu. Semangat, boleh tepuk tangan dong. Yes, karena ini berarti banget untuk seorang Fatma. Momen ini adalah momen yang ditunggu, momen yang sangat luar biasa buat kamu kan. Silakan. Jangan dimakan. Bukan. Nih kita akan tanya setelah siapa yang paling iseng pasti Mas Kiki ya jawabannya ya Fatma ya. Silakan. Menurut aku semua karakter yang mau besar atau kecil itu sangat berarti. Karena saat aku tuh udah banyak banget ikut casting. Ada yang dapat, ada yang enggak. Itu aku harus tampilin yang semaksimal mungkin gitu. Terus tiba-tiba dipercaya dapat peran yang besar banget. Aku harus maksimal mungkin untuk kerjain ini terbaik karena aku tidak mau mengecewakan orang-orang yang udah percaya sama aku. Seperti itu. Ya. Untuk awalnya sih agak takut ya, karena untuk ada di sini aku kan filmnya tidak sebanyak Mas Kiki. Mas Kiki. Mas Kiki. Di setiap film ada. Awalnya aku pikir agak susah, tapi mereka punya caranya sendiri untuk dekat sama aku gitu. Jadi nyaman ya Nyaman kerja sama banget. teman-teman ada di film ini. Iya. Udah dipercaya masuk sebuah karya yang bangganya sampai sekarang nih, sampai tadi duduk di sini masih goosebumps, masih ada merinding-merindingnya gitu. Ini satu karya yang kita lakukan sama-sama yang means a lot, maksudnya buat saya tuh gede artinya. Jarang dapat perasaan ini, tapi alhamdulillah
sampai detik ini masih sebesar ini gitu. Kalau ngomongin karakter Gagan ini seorang yang tegas, yang dipercaya sama warga desa Grinsing untuk dia bisa membangun kembali Grinsing menjadi desa di masa kejayaannya pada saat pabrik gulanya itu berdiri gitu. Jadi dia sosok yang dipercaya, terus dia sosok yang dianggap ayah oleh anakku tersayang ini Fatimah. Yes. Gitu. Baru boleh segitu ya Mas. Baru boleh segitu, belum boleh banyak-banyak. Pokoknya Fatimah ini adalah anak semua orang, disayang sekali di desa sama Grinsing. warga desa Grinsing. Orang tinggi. Nah, ya. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman cast, produser, terima kasih. Dengan Mandela mungkin saya sudah 2 kali bekerja. Ya. Kontraknya 5 tahun ya Pak, saya 5 judul kan ya Pak? Ya Pak ya. Ya. Saya itu kalau misalkan kadang memilih film itu suka melihat ini, apa yang bisa saya improve, produksinya apa yang membuat saya tetap bisa belajar gitu. Salah satunya dengan virtual ini belum pernah tergambar sebelumnya. Tantangannya kalau saya pribadi buat pemain, kita harus memang imajinasinya harus kuat sih. Terlebih tantangannya adalah kita syuting dulu di Malaysia, habis itu baru syuting di Indonesia. Jadi penggambaran semua desa itu kita baru lihat dulu di Malaysia, kemudian baru ngerasain di Indonesia. Ya bedanya cuman yang di Malaysia itu pakai AC, yang di Indonesia tuh enggak, jadi panas gitu kan. Ya tapi nggak tahu, aku juga sama Mas Surya bahwa ini kita ensemble-nya ini sebenarnya bukan ensemble yang besar gitu, tapi kita semua melakukannya dengan hati gitu. Karena kita tahu skripnya bagus, kita di direct sama Ivan yang sudah tahu sebenarnya itu merem aja, dia udah tahu gambaran filmnya seperti apa. Jadi kita percaya aja, Ivan kamu mau apa, ayo kita berjuang bareng, kita sama-sama kita kerjain supaya ini hasilnya bisa jadi bagus. Terus karakter Sukri sendiri, nama lengkapnya tuh Sukri Alexander Andrew. Kok wah, percampurannya terlalu banyak percampuran. Ya, Lina Hati. Sukri ini salah satu warga desa Grinsing yang dia punya anak, satu-satunya anak yang sedang dalam kondisi sakit parah. Dia bingung mau ngapain karena kutukan desa Grinsing membuat warganya tidak bisa keluar, pun dari luar tidak bisa masuk. Itu kesusahannya. Sukri ini juga menggambarkan warga desa Grinsing yang sebenarnya udah putus asa, bagaimana caranya kita bisa keluar dari segala permasalahan ini. Kondisi desanya juga semakin menurun, supply juga semakin susah. Sehingga terkadang yang namanya manusia itu bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk buah hati dan kesayangannya. Itu aja sih. Ya, seperti yang tadi dibilang, kalau aku sama Ivan teman dari kecil, tapi aku casting ya. Tetap ya, bukan ordal. Jadi pas sudah tahu cerita dan pemain dan sutradara, baru oh Ivan, oke ntar aja hubunginnya. Gengsi kan? Terus akhirnya aku baca ceritanya, terus aku tahu pemainnya siapa aja, terus aku baca sinopsisnya, terus aku tahu ini syuting di Johor dengan teknologi VP itu, virtual production. Kebetulan waktunya pas banget aku bisa ambil ini, jadi aku happy banget bisa bergabung di sini karena banyak pengalaman baru yang aku bisa ambil. Selain kita syuting dengan teknologi yang baru itu, aku pikir nggak cuma aku, semua juga baru pertama kali nyobain, dan ternyata kita happy banget. Walaupun akhirnya ya ada set ya juga yang di Subang, yang real set, tapi dengan formasi dengan formasi teman-teman ini semua nggak dirasa sih, bohong. Kalau karakternya aku sendiri jadi Ibu Melati, ibu dari Fatimah. Aku seorang ibu yang
kehilangan anak paling aku sayang. Kebetulan aku juga seorang ibu dari 2 anak, jadi berasa banget kan maininnya gitu, harus kehilangan anak dengan cara yang tragis. Yes. Sampai akhirnya aku ditemukan dengan Hesti, sosok Hesti yang mungkin dia merasakan aku juga ibunya, bisa cerita. Dan disitulah akhirnya kita sama-sama berjuang untuk kedepannya seperti apa. Terutama Pak Laves dan Mandela ya, udah berapa tahun kita? Dari 2013 saya ngincer. Berapa puluh tahun kemudian baru nyampe. Dan Pak Vander, terima kasih juga. Gue akhirnya 2 kali sama lo. I trust you, bro. Thank you so much. And Nick, thank you so much for trusting us. Oke, sebenarnya kalau yang lain udah dipaparkan ya pengalamannya seperti apa. Tapi memang apa yang gue rasa ketika lagi syuting ini adalah sebenarnya selain memang bersama kakak-kakak saya di sini senior, ya, kecuali kalian berdua. Saya merasa adik paling bontot sini kan. Jadi selain itu memang gue sangat-sangatlah bangga karena ini pertama kali kita memakai VP ini. Jadi pengalamannya sangat beda di dalam studio seperti apa. Dan kalau kalian lihat tadi trailernya ada beberapa yang memakai VP itu. Yang nggak kelihatan kan? Nah segitu kerennya. Nah untuk Rudy sendiri, sebenarnya dia tuh karakter yang ibaratnya sebagai pembawa berita bahagia lah di Desa Geringsing. Sebahagia apa? Nanti 24 September Betul. ya. Betul, hampir mau spoiler kamu ya. Power. Masih di direct nih, di press kan harus dekat sutradara biar tidak. Persiapan aku sebelumnya adalah tentunya aku berdiskusi dulu sebelum itu sama Om Ivan. Aku kan kakak kali ya ini. Lalu Bang? Berdiskusi untuk pendalaman karakter, di mana karakter Fatima ini kan dia jarang berbicara, tapi harus terdengar lewat ekspresi mata. Itu agak sulit untukku, jadi aku berdiskusi dengan Om Ivan, lalu Om Ivan bilang pakai rasa, dengan rasa, dan kamu kalau bisa ajak ngobrol pemain-pemain lainnya untuk membangun chemistry. Pandangan kamu ke mereka bagaimana, beda-beda cara kamu ngobrol dengan mereka satu-satu, dan itu yang ngebuat tatapan aku, rasa aku ke mereka tuh berbeda-beda gitu. Dan aku membuat imajinasi perjalanan aku bersama mereka di belakang layar, itu yang ngebikin chemistry kita. Roll the dice aja sih udah bismillah aja, benar-benar bagus. Enggak. Tapi jujur. Faktor besar kenapa saya pilih Fatma adalah bisa dibilang nih kemurnian dia ya. Jadi karena dia masih murni, lebih jujur ketika merasakan sesuatu, itu advantage dia yang paling besar. Dan selama proses syuting berjalan, saya bisa lihat dia tuh nyerap banget dari pemain-pemain yang lain, dan pemain-pemain yang lain juga sangat berbesar hati gitu untuk membimbing juga, bantuin dia. Jadi cuma butuh waktu sebentar, dia udah bisa saya bisa bilang di level yang sama seperti yang lain. Draft 1 dan Masa ada kepikiran next project? What about the next project with Mandela and OMG Studios? So I'll fly the arrow to Lavesh. Kita masih lagi explore sebenarnya. Baru juga tadi lagi ngobrol lagi mengenai project-project berikutnya OMG juga, dan mungkin ada chance sih kita akan lihat ada kemungkinan kita kerja sama lagi untuk ke depan hari, sambil kita juga explore VP-nya lebih harus lebih eksploratif secara genre-nya menurut saya. Jadi itu yang sementara kita lagi masih bahas sama mereka. I would say that it has been a really interesting and very fun experience with everyone. And like, director has mentioned, this is pretty new. Yeah. And I would say that it opens a lot more, exciting stories to be told, to be produced. So I would say that in the near future, definitely there will be collaborations.
tantangannya gimana kita menerima informasi ya, kayak yang kita lihat di set itu tuh adalah kayak layar TV gede, cekung gitu, yang kita lihat gede, tapi pas di kamera ternyata nggak sebesar itu. Jadi kita harus tahu informasi tersebut, terus juga kita harus tahu di sekitar kita tuh ada apa ya. Jadi informasi yang kita terima akhirnya kita translate dan kita leburkan dari teknologi untuk jadi miliknya Hesti gitu, emosinya Hesti gitu. Jadi nggak boleh timpang gitu antara teknologi dan juga emosi. Itu yang paling penting sih. Terus apa ya, sinkronasi juga kali ya, karena harus presisi banget. Arah pandang, terus juga gerak, itu kita nggak bisa bebas karena layarnya tuh cuma di satu sisi. Jadi semua tuh harus bekerja sama, dari teknologi VP-nya, terus dari kameramen, boom, semuanya. Itu sih. Terus sama tantangan yang tadi, yang aku suka di film ini tuh kayak karakter perempuannya tuh nggak cuma ditempel aja, tapi memiliki perjalanan. Dan bagaimana skripnya tuh menggambarkan trauma tersebut itu tuh bukan cuma untuk dikasihani aja. Dan tantangannya ya gimana aku bisa ada di sepatu orang yang punya trauma itu. Aku harus tahu kayak needs-nya apa, wants-nya apa, fear-nya apa, goals-nya apa. Itu harus benar-benar pendalaman emosi banget. Dan semoga dengan kerja keras kami semua, teman-teman media dan teman-teman yang akan nonton nantinya juga happy sama hasilnya. Agni, thank you. Selanjutnya kasih yang cowok diwakili oleh Mas Surya Saputra. Mas Surya, terkait ruang gerak yang terjadi dengan syuting menggunakan virtual production, ini gimana sih sebagai aktor, keuntungan kah atau malah jadi tantangan tersendiri? Untuk teknologi VP sama seperti yang lain, saya juga baru ngalamin ini. Menurut saya ini lebih memudahkan kita sebagai pemain dibanding green screen, karena kita ngelihat backgroundnya. Jadi kalau green screen itu kita nggak bisa interaksi dengan ada apa, ada gerakan di situ kita bisa interaksi gitu. PR kita adalah menyamakan atmosfer Subang sama studio yang dinginnya enak. Subang dengan Johor Baru ya. Gitu kan, semua serba panas, gitu kan, debu apa. Jadi menyamakan itu. Terus adegan-adegan yang memang butuh keringat apa, dengan udara yang dingin kan beda. Jadi dingin kali, gitu. Bedanya itu. Jadi memang terbantukan dengan adanya VP buat kami. Tapi kita mikir hal lain, di mana itu keringat, bahwa itu panas. Itu aja sih. Tapi VP ini satu teknologi yang buat saya bisa dipakai untuk banyak genre sih. Sangat membantu sih. Luas banget. Jadi itu yang bikin sakit kepala. Jadi untuk teman-teman supaya kebayang ya. Jadi ini bedanya gini. Yang bikin challenge kita adalah di VP, which is teman-teman kita dari WMG kan Singaporean sama Malaysian yang belum pernah ke Subang. Nah mereka harus menciptakan Subang di dalam VP. Berarti kan mereka perlu nanya sama kita yang di Subang. Jadi saya pikir mereka kan cuma minta foto selesai. Enggak, batunya kayak gimana? Nah, every detail ya. Rumputnya, langitnya, awannya kayak gimana? Wah ternyata sedetail itu. Jadi awalnya ya berat. Terus jadi sadar, oh iya mereka nggak pernah, maksudnya bukan orang Jakarta, juga jalan tol Jakarta kayak gimana, matahari Jakarta gimana, gedung-gedungnya. Jadi kita mapping Subang dan Jakarta untuk dimasukin ke VP. Awalnya mungkin sedikit ribet, tapi setelah hasilnya selesai, when it's finished, itu amazing sih. Jadinya makanya saya berharap, wah coba aja lebih banyak lagi di VP karena unlimited literally apa yang bisa kita lakukan. Jadi salah satu mandat saya dikasih oleh Pak Manoj adalah film ini harus tayang di sebanyak-banyaknya negara di luar Indonesia. Jadi pertama kami berharap ini semoga bisa ditayang di banyak negara. Kalau Turki sama Azerbaijan, kebetulan di Turki tuh banyak film Indonesia sekarang udah mulai ditayangkan.
dan terutama film-film horor gitu. Jadi kami lagi bahas sama distributor di sana dan negara-negara lain sebisa mungkin film-film Indonesia ke depan juga bukan hanya punya kita, tayang di sebanyak-banyak negara di luar Indonesia. Kami sudah membahas skrip ini sebenarnya sama Evander tuh mungkin udah lama banget, udah hampir lebih dari 2,5 tahun atau 3 tahun. Pas menemukan OMG, pas menemukan Nick, dan kita lihat ada opportunity untuk kerjain di dalam studio virtual production. Proses sih sebenarnya mungkin kalau ditanya termasuk dengan skrip dan lain-lain ya hampir 1,5 tahun ya pekerjaannya. Nah tapi sebelumnya kita udah ketemu sama Nick, membahas gimana kita bisa ada project VP dan mengembangkan skrip ini sama Vander udah lebih dari 2,5 tahun. Jadi yang duluan yang advance ke Johor untuk ngebangun set sebagai foreground, aset kita itu tim art kita tuh sebulan lebih dulu. Mereka ngebangun set-set kita di sana. Baru setelah itu tim inti datang. Jadi kurang lebih di Johor itu kita 2 bulanan. Dibalik lagi ke Subang itu sekitar 2 mingguan, 2-3 minggu, sebulan lah. Ya. Baru habis itu 3-4 hari di Singapura. Yes. Enak. Silakan Ami. Semoga teman-teman nanti yang nonton bisa merasakan ketegangannya, bisa terhibur juga, tapi juga ikut menyusun puzzle. Sebenarnya siapa sih yang salah? Sebenarnya kenapa sih sampai desanya dikurung? Dan semoga banyak pesan-pesan yang bisa diambil. Sekali lagi semuanya terima kasih udah datang dan kami sangat excited sama film horor misteri Bisikan Desa Gringsing ini yang sangat mencekam. Jadi semoga nanti jangan lupa tanggal tayangnya tanggal 24 September. Semoga dibantu untuk promosinya, bantu di-push untuk kerjasama kita di sini dengan OMG dan teman-teman artis. Thank you so much. Ya, bagi saya ini film yang sangat membanggakan sekali buat saya pribadi ya. Ini film kolaborasi 3 negara, 3 kru, 3 nasionalitas gitu kan. Terus dengan cerita yang saya berani bilang belum ada ya, dan teknologinya juga baru juga. Jadi saya berharap sih semua orang bisa merasakan, yang nonton nanti bisa merasakan hasilnya gitu, hasil kerja keras kami.